Saya cuma mau menanyakan korelasi dari doa itu Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu kan doa Nabi Musa pada waktu membunuh ya Pak Ustadz ya, membunuh orangnya Fir'aun itu ya Pak Ustadz. Itu lebih tepatnya doa Nabi Adam. Oh Nabi Adam ya, bukan Nabi Musa ya. Dzunubana. Oh iya, Ya. iya. Dalam takfiran wa tarhamna anakunana minal khasirin. Itu doa istighfarnya Nabi Adam Oh setelah iya. dia Allah keluarkan dari surga. Itu di surat Al-A'raf itu. Oh. Oh ya, jadi bukan doa Nabi Musa pada waktu dia menzalimi diri Tapi sendiri. Nabi juga beristighfar. Cuma Kalau doa. dengan surat Al-Qasas itu, Pak Ustadz, ayat 16 itu ada mirip-miripnya Pak Ustadz ya. Kalau dalam surat Qasas betul kalimatnya sedikit berbeda ayat Oh, 16 berbeda. ya. Kita lihat. Ya, nah itu Musa bilang, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfarolah. Jadi Nabi Musa karena dia sendiri ya yang melakukan kesalahan-kesalahan itu, maka dia mengatakan ini konteksnya kesalahan dia membunuh tadi itu. Ya. Bunuh ini. Dia nggak niat membunuh, cuma sekali pukul coba, katanya jatuh orang itu mati. Mati Dan ya. itu ternyata rencana Allah gitu. Hmm. Tentu itu rencana Allah. Nabi Musa buat kesalahan itu rencana Allah itu supaya dia akhirnya tinggal di Madian supaya teruji jiwanya ya dididik dalam sebuah perkampungan kayak orang masuk pesantren gitu mungkin atau orang itu ada di tempat pelatihan begitu itu yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Tujuannya itu dia berdoa Rabbi inni zalamtu Tuhan aku sesungguhnya menganiaya diriku sendiri artinya aku berbuat salah faghfirli ampuni aku. Kalau tadi Rabbana zalamna anfusana. Ini kalau zalamna anfusana doanya untuk kami. Kalau untuk kita zalamtu nafsi. Zalamna anfusana zalamtu nafsi. Faghfirli maka ampuni aku. Kalimat faghfarolahu itu maksudnya Allah akhirnya mengampuni Nabi Musa. Itu maksudnya. Jadi kalau berdoa jangan pakai faghfarolah, jangan. Cukup ya Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Itu kalau Maksud. kita baca buat kita. Rabbi firli Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Atau kita katakan Rabbi inni dzalamtu nafsi. Tuhan, aku telah berbuat kesalahan dan dosa. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Faghfarolah itu keterangan bahwa Musa akhirnya Allah mengampuninya. Itu begitu. Ya kita bilang kun jadilah fayakun itu keterangannya yang Allah bilang tadi jadilah terwujud. Nah, itu maksudnya fayakun. Ini juga begitu kalimat ini. Jadi jangan kalau berdoa jangan Robbi ini dalam tu nafsi Robbi ini dalam tu nafsi faghfirli faghfarolah. Itu kita nggak perlu seperti itu. Karena ini adalah keterangannya faghfarolahu maka Allah mengampuni Nabi Musa innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Syukran Pak Kira-kira Ustadz. ya, afwan. Madian itu Pak Ustadz, itu apakah nama tempat, nama suku, atau apa ya Pak Ustadz? Tempat Nabi Musa tinggal selama cukup lama waktunya Pak Ustadz. Dalam keterangan di ayat Quran disebut kata Madian dan dalam tafsir dijelaskan banyak itu adalah nama tempat, nama perkampungan. Jadi kayak ya kayak nama tempat kita lah, Mekah, Madinah, itu Madian. Adanya di daerah Syam. Syam itu sekitar Palestina. Kalau sekarang kan jadi 4 negara, Palestina, Lebanon, Syria, Yordania. Itu adalah area yang disebut dengan Syam di zaman Nabi dulu. Ya. Jadi Madian adalah sebuah nama perkampungan. Ya. Itu tempat tinggal Nabi Syuaib. Nabi Musa alaihissalam sekaligus mantu dari Nabi Syuaib. Itu begitu. Jadi berikutnya nanti 42, ini mulai dakwah keluar untuk menghadapi Firaun. Kalau tadi ini supaya Nabi Musa punya rasa percaya diri yang kuat dulu. Bahwa dia ditolong Allah, dia bersama Allah. Dulu pernah 7 kali itu disebutkan tadi, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bentuknya buat orang lain adalah ujian, tapi buat engkau adalah ujian yang membuat engkau selamat. Engkau ditolong. Kalau orang lain mungkin mengalami keadaan 7 tadi itu,
mungkin akhirnya jatuh semua, ya sakit semua kayak Nabi waktu masih kecil mungkin akhirnya terbunuh. Tapi Nabi Musa pengecualian. Allah tolong, Allah kasih kenikmatan itu semua. 7 kenikmatan yang membuat beliau terselamatkan dari ujian-ujian yang sebagaimana dialami oleh orang-orang yang lain semacamnya. Nah itu supaya Nabi Musa percaya diri. Ini buat kita juga begitu. Kita kalau mau keluar itu harus punya bekal. Karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya bekal tidak akan mungkin memberikan bekal pada orang lain. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan mungkin memberikan ilmu pada orang lain. Jadi dia harus membekali dirinya. Nah, bekal dirinya itu adalah ingat masa lalu dan sampai ingat bahwa dia bersama dengan Allah. Dan kalau bersama dengan Allah, selemah apapun manusia, tapi dia berhubungan dengan Allah, dia akan jadi nampak kuat, ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Sebaliknya, sehebat apapun seseorang, sekuasa apapun seseorang, kalau dia jauh dari Allah, maka bisa jadi kekuatannya itu tidak akan berdaya guna untuk dirinya ketika dia dalam kondisi perlu pertolongan. Seperti apa yang dialami oleh Firaun ketika dia akan tenggelam dari lautan yang sempat terbelah sebentar, dia tidak bisa tertolong. Karena dia punya kekuatan, dia lagi hebat, dia malah tenggelam. Sementara Nabi Musa lagi masih bayi kecil yang bagi orang mungkin tenggelam sangat mungkin. Dialihkan sungai yang deras semacam itu, tapi karena Allah tolong dia terselamatkan. Jadi kun ma'allah wala tubali. Teruslah kita meyakini diri Allah bersama dengan kita. Jangan pedulikan orang lain yang mungkin menghina kita karena kita dianggap kayak sok rajin ibadah, sok sering ke masjid, sok suka baca Quran. Ya di mana-mana kita mungkin pegang Al-Quran. Ya, ada kesempatan kita baca, ada kesempatan kita berzikir. Ya, sholat 5 waktu kita usahakan di masjid misalnya. Kita selalu menjadi orang yang memberikan pertolongan. Kalau kita ada rezeki berlebih, kita selalu bersedekah. Jangan pedulikan orang yang mengatakan mungkin sok sedekah, sok baik, sok alim, mungkin ada seperti itu. Jangan pedulikan. Ya, kita insya Allah bersama dengan Allah dan Allah akan menolong kita semua dari segala apapun yang kita perlukan dalam hidup ini. Baik hidup dalam konteks pribadi maupun hidup dalam konteks perjuangan dan dakwah yang diemban oleh setiap muslim yang telah menyadari dakwah adalah tugas semua umat Islam.